Halo semua, balik lagi ke YouTube please. Yuk kita mulai nonton aja. Jangan lupa subscribe. Film dibuka dengan latar belakang waktu di masa depan, di mana masa ini semua kehidupan dan kesibukan manusia sudah dibantu oleh robot-robot yang canggih. Bahkan bangunan-bangunan di masa ini sudah memiliki kecerdasan buatan sendiri yang membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Lalu diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Lana. Dia bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan desain. Bangunan tempat dia bekerja juga adalah bangunan robot yang memiliki kecerdasan sendiri. Robot gedung ini bernama Dob. Tugas dari Dob sendiri membantu mempermudah pekerjaan para karyawan di sini. Dan di sini ada hal yang aneh terjadi pada kesadarannya si Dob. Beberapa waktu belakangan ini perhatiannya tertuju pada Lana. Lana ya emang cantik sih, tapi tidak seharusnya robot suka pada manusia ya. Hari-hari Dob selalu menyapa Lana dan sangat perhatian padanya. Seperti saat ini Lana sedang mengalami kesulitan di pekerjaannya. Dia terancam dipecat jika tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik kali ini. Karena itu di sini Lana sangat stres. Dob yang mengetahui Lana kesulitan membantunya menyelesaikan pekerjaannya. Hal itu dia lakukan karena dia jatuh cinta pada Lana. Lantas si Lana pun bingung, tidak seharusnya robot memiliki perasaan pada manusia. Tapi dia tetap berterima kasih ke Dob sudah membantunya dan menghiraukan soal perasaannya Dob itu. Sepulang kerja, Lana ternyata punya janji kencan buta dengan pria tampan bernama Bob. Namun Lana benar-benar tidak suka dengan karakter si Bob ini di kencan pertamanya. Dia sangat songong dan sok ganteng, bahkan mau menggoda cewek-cewek lain di depan Lana. Ya jadi Lana nggak mood dan langsung pulang ke rumahnya. Nah, robot yang di rumahnya Lana ini bernama Keno. Keno bertanya soal kencan Lana tadi, namun sepertinya yang dia lihat tampaknya kencannya kali ini gagal lagi. Lana lalu menghubungi temannya dan mengatakan bahwa si Bob cowok yang dia kenalkan tadi itu adalah pria yang brengsek dan dia nggak suka. Tapi masalahnya semua pria yang dikenalkan temannya ini ke Lana semuanya gagal. Ya wajar sih aneh-aneh yang dikenalkan kawannya si Lana, ya lihatlah. Ada yang wibu, ada yang bau, bahkan suka nyium keteknya sendiri. Ada pula yang kegatalan. Nah, ada pula yang bawa mamaknya waktu ngedit kayak gini. Walah, kasihan Lana ya. Ya wajarlah semua ditolaknya. Ya apa boleh buat, Lana pun masih jomblo sampai sekarang. Keesokan paginya Lana kembali bekerja dan mempresentasikan hasil kerjanya semalam yang dibantu oleh Dob. Dan ternyata kliennya suka dengan desainnya Lana. Di sini Lana pun sangat senang dan berterima kasih ke Dob karena dirinya dia berhasil. Karena terbawa suasana, jadi Lana memberikan kecupan hangat ke Dob. Namun ya Dob cuman komputer buatan, tidak bisa merasakan kecupan itu ya. Ya Lana juga sadar mereka tak mungkin bisa sama, meski Lana juga menyukai Dob. Karena Dob baginya tidak nyata. Kasihan kali, jatuh cinta sama komputer. Wajar makin banyak kita yang jomblo. Cewek cantik sukanya sama komputer, bos. Aduh, kasihan. Lanjut sepulang kerja, secara tidak sengaja Lana bertemu dengan si Bob yang songong tadi. Nah, di sini si Bob malah dengan gaya menggoda Lana lagi. Otomatis Lana pun tetap ilfil sama dia ya, dia menghiraukannya. Ternyata Bob datang ke sini bukan untuk menemui Lana. Dia ke sini untuk memperbaiki gedung mereka yang sedang rusak. Laporan keluhan dari kantor mereka mengatakan bahwa AI di gedung ini lamban merespon. Ya jelaslah orang dari tadi si Dob sibuk ngurusi Lana ya kan. Jadi karena banyaknya keluhan dari karyawan lain, si Bob pun dipanggil ke sini. Ya kebetulan dia adalah teknisi yang memperbaiki program gedung yang rusak. Lalu Bob mencoba mengecek kondisi dari Dob. Nah, dia sadar ada yang salah dari program si Dob ini. Kok bisa pula dia sibuk mengurusi Lana sampai lupa pekerjaannya sebagai gedung ya kan. Lalu Bob mencoba mereset program gedung itu. Tapi di sini Dob tidak mengizinkan hal itu dan menyetrum si Bob. Karena diblok dari dalam, jadi si Bob berencana mereset Dob secara manual lewat panel yang di belakang. Di sini Dob juga tidak membiarkan hal itu dan kembali menghalangi Bob melakukannya. Karena tidak bisa juga meminta izin kepala teknis di gedung itu untuk menggunakan alatnya. Karena program dari gedung ini memblokir untuk mereset program dari Bob. Kepala teknisi pun mengizinkan Bob, lalu dia membawa alatnya ke situ. Di sini alatnya bisa membuat Dob tidak bisa menyetrum Bob seperti tadi. Kemudian Bob mulai melakukan program ulang pada gedung itu. Namun tak disangka bukannya direset, sadarannya Dob malah berpindah ke tubuhnya Bob. Nah, kesadaran si Bob yang menghilang sekarang. Dob sekarang berada dalam tubuhnya si Bob. Bingung kan? Dob, Bob. Namanya pun mirip pula, jadi cemana lawak. Nah, jadi yang di tubuh si Bob ini adalah Dob sekarang. Dia terbangun dan kebingungan sudah berada di tubuh manusia. Di sini Dob masih sulit menyesuaikan dirinya pada tubuh manusia. Bahkan dia pipis aja masih berserak, wak. Dob pun keluar dengan tubuh manusianya dan melihat dunia. Karena sudah lama pingsan, jadi Dob sangat kelaparan. Dia kemudian mengambil makanan dari tukang sate di situ.
Namanya dia cuman komputer, jadi dia nggak sadar kalau makan harus bayar. Jadi dia mengambil satenya satu lagi dan berlari kabur. Kemudian Dob pulang ke rumahnya. Nah, untuk robot AI yang di rumahnya Bob ini bernama Chip. Dia pun menyapa Bob dan belum tahu kalau si Bob ini adalah Dob. Setelah itu Dob sangat kelaparan dan makan sebanyak-banyaknya di rumah. Keesokan paginya Dob kembali ke gedung kantor tadi dan melihat sudah ada teknisi lain yang sedang memperbaiki kerusakan gedung itu. Dob pun langsung panik dan menghentikan para teknisi di situ. Lalu di sini dia berpura-pura menjadi Bob dan mengatakan dia akan mengambil alih lagi dan memperbaiki program di gedung ini. Nah, di sini Dob sekarang bisa berpindah-pindah kesadaran menggunakan alat itu. Dia bisa masuk ke tubuhnya Bob dan bisa menjadi gedung itu sekarang. Seperti biasa, dia kembali menjadi program gedung itu dan mengobrol dengan Lana lagi. Di sini dia bertanya pada Lana apakah dia mau dengannya jika dia punya tubuh manusia. Tapi Lana menghiraukannya, dia pun menganggap itu tidak mungkin. Singkat cerita, Lana pun pulang kerja dan di bawah dia bertemu dengan Dob. Di sini Dob yang mencoba mendekati Lana. Ya tapi karena Lana udah ilfil sebelumnya kepada Bob, jadi dia nggak mau. Dan Dob juga nggak berani memberitahukan bahwa dirinya sebenarnya adalah Dob. Lalu Dob pun pulang dan sangat galau. Dia mencintai Lana namun Lana menolaknya. Lihat hal itu, Chip menyarankan Dob untuk mencoba melupakan Lana. Pikiran manusia emang tidak seperti komputer ya yang bisa menghapus ingatan begitu saja. Jadi Dob disarankan untuk healing agar bisa melupakan Lana. Kemudian dia pergi ke sebuah klub malam untuk mencari cewek seperti sarannya Chip tadi. Namun bukannya healing, dia malah terkena masalah. Dia yang masih anak baru lahir kemarin mana ngerti tentang bersosial ya. Otomatis dia jadi berkelahi di klub malam itu. Dob kemudian pulang dan gak mau lagi nyari cewek lain. Dia hanya ingin Lana karena cuma Lana yang dia cintai. Jadi besoknya Dob dalam bentuk komputer menyarankan Lana agar memberikan kesempatan pada Bob. Siapa tahu dia bisa cocok dengan Bob ya. Sini Lana tetap bersikeras gak mau sama sekali ngasih kesempatan pada Bob. Dan Lana merasa ada yang aneh kok sekarang tiba-tiba Dob nyuruh dirinya buat PDKT sama cowok lain. Dia yakin ini adalah ulah Bob yang memprogram komputer di gedung mereka. Kemudian Lana menghampiri Bob di ruangannya. Di sini Lana masih nggak tahu bahwa dia adalah Dob. Lana marah-marah padanya. Dob pun terpaksa melepas helmnya dan secara otomatis program di gedung itu menjadi offline. Sebelum keadaan semakin parah, Lana disuruh keluar dan Dob kembali masuk ke program gedung. Kepala teknis tadi menyadari ada masalah dan langsung ke ruangan kendali. Dan sialnya dia melihat Bob sendiri yang menjadi program di gedung itu. Ini bakal jadi masalah ini kayaknya, Wak. Oke, lanjut. Di malam harinya Dob pulang ke rumah dan curhat ke Chip soal Lana. Chip menyarankan ke Dob jika dia ingin Lana suka padanya, dia harus berusaha. Lalu Chip mencoba menghubungi gedungnya Lana dan mencari tahu apa-apa saja yang Lana sukai. Dari situ Dob jadi bisa tahu harus melakukan apa untuk mencuri perhatian Lana. Dia berpura-pura menjadi lelaki hebat dan pemberani. Terus dia juga berusaha bisa melukis di depan Lana karena Lana sangat suka dengan seni. Dia juga berpura-pura menjadi pria yang suka menolong orang lemah. Semua hal itu agar membuat Lana menyukai dirinya. Hingga di suatu malam terlihat Lana mulai kepikiran tentang Dob. Kemudian Keno robot di rumahnya itu menyarankan agar Lana untuk sekali saja memberi kesempatan pada pria itu. Tidak ada salahnya untuk memberi kesempatan kedua ya kan. Akhirnya Lana pun luluh dan mengiyakan saran dari Keno. Singkat cerita, Lana pun melakukan kencan kedua kalinya. Ya jelas kali ini pasti berbeda karena ini adalah Dob. Dob yang sudah mengenal tentang Lana langsung dengan mudah meluluhkan hatinya Lana di sini. Mereka pun menghabiskan waktu bersama hingga malam. Lana pun mulai terlihat jatuh cinta padanya. Setelah mereka ngedate dan bersenang-senang, Lana kemudian mengajak Dob singgah ke rumahnya. Nah, udah tau lah kalian apa maksudnya kan? Gak usah lah Palok jelaskan, udah lebih dewasanya kalian. Jadi Lana dan Bob akhirnya beradu kulit di malam itu. Mulai dari situ Dob dan Lana menghabiskan waktu bersama dan Lana semakin cinta pada Dob. Di sisi lain terlihat si kepala teknisi tadi melaporkan ke atasannya soal penyimpangan dari AI di gedung mereka. Dia melaporkan bahwa AI di gedung mereka sudah membajak tubuh manusia. Bosnya pun tidak membiarkan hal itu terjadi lebih buruk lagi. Jadi dia memanggil seseorang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Orang itu dijuluki sebagai Sang Elang. Dia adalah orang yang bertugas untuk memburu program yang rusak dan melakukan penyimpangan. Di sisi lain, Dob dan Lana mereka ngedate lagi di malam itu. Namun di sini secara tidak sengaja Dob memanggil ibu pada Lana. Ya saat dia menjadi gedung dulu dia memanggil bu pada Lana ini. Lantas Lana pun kaget dan akhirnya Dob tidak bisa mengelak lagi. Lana akhirnya tahu dia adalah Dob. Lana kesal karena merasa ditipu dan dibohongi olehnya. Jadi si Lana pun merajuk dan pulang meninggalkan Dob di situ. Dob pun gak tahu harus gimana lagi karena Lana sudah sangat marah padanya. Kemudian Dob pulang ke rumahnya dan ternyata Sang Elang sudah menunggunya di situ. Dari Dob akan ditangkap oleh Sang Elang, dia langsung kabur dari situ. Sang
Elang pun tidak membiarkan Dob kabur dan mengejarnya terus sampai dia tersudutkan. Sebelum Dob tertangkap, dia mencoba menelpon Lana tapi tidak diangkat ya karena masih marah pada Dob. Lalu Dob mengirimkan sebuah pesan suara sebelum dia ditangkap. Lalu diperlihatkan Lana di rumahnya masih sangat kesal dengan Dob. Dia kemudian menghubungi temannya dan curhat semuanya ke temannya itu. Di sini temannya tidak menyalahkan Dob tapi menasihati Lana. Karena meskipun Dob selama ini berbohong, dia melakukan itu semua untuk Lana. Itu semua usahanya agar bisa mendapatkan hatinya Lana. Bagaimanapun juga dia melakukan hal itu sampai pindah ke tubuh manusia dengan satu alasan, yaitu karena cintanya pada Lana. Mendengar hal itu, Lana tersadar dan langsung mencari tahu keberadaan Dob. Dia mendengar pesan suara yang sempat dikirim Dob tadi. Dia mengatakan dirinya akan segera ditangkap. Lana yang mendengar hal itu tidak tinggal diam. Dia meminta Keno, komputer di rumahnya, mencari keberadaan Dob sekarang. Setelah mendapatkan lokasinya, Keno mengatakan dia tidak bisa pergi ke sana sendirian karena sangat berbahaya. Lalu Keno berencana membantunya. Keno akan mengekstrak dirinya ke dalam tubuh Lana. Lalu dengan kemampuan teknologinya dia bisa mengupload teknik berkelahi di dalam diri Lana nantinya. Namun dengan resiko Keno tidak bisa kembali lagi menjadi robot di rumahnya Lana. Yang artinya setelah itu dia akan menghilang. Akhirnya Keno pun mengekstrak dirinya ke Lana dan pergi ke sana. Lalu diperlihatkan Dob di sana sudah ditahan. Kesadaran Dob akan dihapus oleh mereka dan mengembalikan kesadarannya si Bob. Beruntungnya sebelum proses itu selesai, Lana sudah datang ke situ. Karena Keno sudah mengupload teknik bertarung ke dalam diri Lana, jadi di sini Lana bisa melawan sang elang. Sang elang berhasil tumbang dan Lana segera menyelamatkan Dob. Tapi sialnya sebelum mereka berdua pergi, sang elang sadar kembali dan menahan mereka. Tapi dengan mudah Lana mengalahkan sang elang dengan teknik bertarungnya. Akhirnya mereka berdua pun selamat. Setelah dari situ, Keno yang di dalam dirinya Lana benar-benar telah menghilang. Dan yang di hadapannya Lana ini adalah kesadarannya si Bob. Si Bob. Tapi Dob tidak sepenuhnya menghilang dan masih ada di dalam dirinya Bob. Akhirnya ending yang bahagia di mana Lana dan Bob akhirnya bersama dan film pun selesai.